Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Jadi hari ini konten YouTube DKI Cigombong episode pertama, yaitu konten YouTube yang namanya berbeda, singkatan dari belajar bersama lebih dalam. Jadi di konten berbeda ini kita kedatangan dua narasumber dari sekolah yang berbeda dan juga dari pola pikir dan tindakan yang berbeda. Jadi gimana serunya kalau kita membahas suatu pembahasan yang menarik. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Abidin. Saya di sini di Dewan Kerjaan Tim Cigombong, jabatannya sebagai Ketua Litep. Oke, Pak Kak, dikenalin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Siti Julini Sadia. Saya dari Ambalan Arif Faya. Jabatan saya sebagai Pradana Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Ramdhani. Saya dari Ambalan Jenderal Purnawirawan Muhammad Soeharto. Ya, makasih untuk perkenalannya kali ini sama Kak Iki aja ya. Kita mulai aja. Jadi untuk yang pertama nih yang pengen dibahas, judulnya kali ini pramuka di masa pandemi. Jadi gini Kak, kita mau nanya teh, sebelum kita membahas pramuka di masa pandemi ya, kita bahas dulu bagi Kaleni dan Kak Riki, pramuka itu apa sih? Stop nambah dari Kaleni dulu aja. Kalau menurut saya gitu ya, pramuka mungkin kalau ke Praja Muda Prana itu mah pengertian yang lebih luas gitu ya. Kalau untuk saya lebih ke orang anak muda yang mempunyai jiwa bersamaan, kemandirian, kedisiplinan, seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Kak Riki gimana? Baik, kalau menurut saya itu seperti misalkan seperti ini. Dari pramuka itu cakupannya sangat luas sekali. Seperti sekarang misalkan di pramuka itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat menarik. Artinya di pramuka itu kita harus bisa hidup mandiri, harus lebih kreatif, cerdas, dan menjadi berkarakter. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngambil dari arti luas ya, sebenarnya walaupun kita di sekolah nggak ikut eskul pramuka, tapi kalau misalnya sikap kita mencerminkan pramuka secara tidak langsung, itu bisa disebut pramuka. Ya seperti itu ya, Iya. kurang lebihnya. Ya benar banget. Terus nih mau nanya, pandemi udah hampir berapa tahun sih Kak? Gue ya? Dua tahun ya? 2 tahun. Sekitar 2-3 tahun. Iya, 2 atau 3 tahun. Iya. Bukan dalam pramuka juga kita udah mengalami lah kayak perbedaan ada new normal. Bahkan sekarang masker aja kita udah penting banget masker. Ya, jadi jujur masker aja sekarang udah penting banget. Hal yang nggak boleh ketinggalan. Iya benar, nggak boleh ketinggalan. Dan ada juga sanksi yang gimana disesuaikan yang berlaku ya. Iya. Buat di masa pandemi ini, terutama di Cigombong, kita pramuka gimana sih Kak dalam pandemi ini itu sendiri Kak, yang dirasakan oleh Kak Riki sama Kak Leni? Kalau di ambalan saya untuk bulan pandemi, masa-masa pandemi gini susah ya. Susah banget kalau misalkan kita mau pelantikan, mau acara, itu susah banget, terhambat banget ya. Jadi ya kita ngebudain prokes yang sangat harus dianjurkan ya. Cuman emang susah buat nge-ACC di pembina-pembinanya gitu. Jadi kalau untuk acara kita terhambat gitu aja. Kalau Riki gimana Kak? Ya, kalau menurut saya itu tidak beda jauh dari kalian nih. Jadi ketika kita perbedaannya sangat besar sekali. Dari sekarang mulai berkegiatan yang biasanya kita kumpul-kumpul, terus sekarang yang akhirnya hanya di masing-masing tempat atau tidak dengan cara Zoom meeting kan kita kumpul-kumpul itu ya. Nah, makanya mungkin hanya untuk seperti penggalang siaga itu akan kesulitan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Tetapi untuk penegak itu akan menjadi nilai plus. Artinya apa? Ketika kita terjun gitu ke masyarakat, kan pramuka itu dari Trisakti aja kita ikut serta membangun masyarakat. Nah, gitu. Nah, makanya disinilah kita bisa menjadi langsung terjun untuk ikut serta membangun Garda terdepan. Garda pramuka terdepan itu menjadi garda terdepan di sini. Jadi kita kan harus bisa beradaptasi di lingkungan seperti apapun. Contohnya seperti sekarang ini. Jadi Kak, yang Diki dapat nih, jadi walaupun pandemi ada, sesulit apapun ataupun
susah untuk bergerak, tetapi pramuka harus dilaksanakan. Nah. Karena kita buat para penegak nih yang di Cigombong, untuk para penegak tolong menjadi garda terdepan seperti yang tadi Nah, ya. betul, Gitu. iya. Jadi garda terdepan teman-teman. Oke. Jadi masa pandemi ini bukan hambatan untuk tidak untuk tidak berkegiatan Iya, ya. benar-benar. Malah harus lebih berkreatif lagi. Nah, ya betul. Buat kedepannya kayak harus lebih kreatif lagi nih, gimana buat itunya ya. Iya. Banyak sih, bahkan kita bahas dari Dewan Pengurus Cigombong aja rantingnya susah sekali, apalagi ambalan-ambalan Iya. di tiap-tiap pangkalan. Nah, gitu. Gitu. Kadang dijadikan alasan untuk tidak berkumpul, Nah, dijadikan iya. seperti itu. Jadi boleh mengadakan kegiatan tapi mengikuti prokes yang ada. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, ada pesan nih buat kalian. Yang pertama, dimanapun kalian berada, jangan lupa memakai masker, Jangan lupa bawa hand sanitizer. Dan jangan lupa juga jaga jarak aman. stay home, stay safe. Oke teman-teman, ini ya kasih tahu buat kita yang kini syuting, kita udah mengikuti prokes yang ada, kita juga udah jaga jarak, bahkan di tim belakang kamera juga nggak terlalu banyak, dan intinya ini sudah sesuai prokes, takutnya nanti kalian salah paham. Oke kak, baik kita lanjut. Yang nomor 3 nih, mau nanya, kan tadi kita sebagai garda terdepan Iya. harus bisa tetap aktif walaupun di masa pandemi. Gimana sih kak kita harus tetap aktif, dan contohnya kita mengikuti kegiatan apa aja buat aktif di masa pandemi seperti ini? Nah, Iya. jadi gini ya kak, kita aktif di masa pandemi ini. Biasanya kan kita itu dari pramuka itu sebelum masa pandemi itu aktif kegiatan-kegiatan yang hanya di lingkungan pramuka itu sendiri. Iya, benar. Tetapi sekarang apa perbedaannya? Jadi kita harus langsung terjun seperti membantu kegiatan vaksinisasi, terus sosialisasi Iya, ke iya. masyarakat untuk jaga jarak atau pakai masker, dan razia masker pun pernah dilakukan di Dewan Kerja Ranting Cigombong ini. Oh iya, tapi nih sebenarnya bahkan walaupun kita nggak sebelum pandemi pun, walaupun nggak pandemi, kita sebenarnya pramuka acara nggak harus di ambalan masing-masing kan ya. Iya. Kita harus terjun seperti kayak pemilihan desa pun kita harus ikut berpartisipasi. Iya. Jadi itu teman-teman jangan di pandemi saja kita ikut membantu masyarakat, tetapi sesuai dasar dharma dan trisatya itu kita harus terjun ke masyarakat. Iya benar. Tapi kalau menurut saya, Iya Pak. untuk kegiatan, karena kegiatan vaksin itu udah nih, Iya. udah menurut Taiki, ya satu-satunya dengan acara Zoom. Jadi kayak kalau misalkan apa sih, Oh, malesin. iya. Tapi kan kalau kita pengen acara ya, Iya. jadi acara juga harus jangan karena adanya pandemi, acara juga terhambat gitu. Iya benar-benar. Kita kan sekarang ada Zoom, kita lewat Zoom aja. Gitu. Selain memanfaatkan teknologi yang ada. Iya benar. Bahkan jangankan ini aja lah, jangankan pramuka, bahkan kita kalau misalnya sekolah aja nih, malas gak sih? Iya, males banget, Iya. males banget. Males banget, kayak apa sih pagi-pagi mager gitu. Masa harus nge-gym pagi-pagi? Kayaknya tahan dulu gitu ya. Tapi diusahakan, baik itu belajar ataupun pramuka, kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Iya benar-benar Kak. Dan ini nih, yang keempat, keinginan. Karena kan pandemi alhamdulillah seperti data yang ada di TV ataupun di majalah elektronik, pandemi sedikit demi sedikit menurun, ada angka yang semakin mengecil. Nanti kalau misalnya kita benar-benar udah seperti beberapa tahun kebelakang, harapannya gimana setelah pandemi ini, baik itu ke pramukaan ataupun di kehidupan sosial, adakah harapan-harapannya gitu? Apa aja? Jadi harapan besar saya setelah pandemi itu selesai yaitu yang pertama yaitu agar kita bisa bersosialisasi gitu ya, mengerjakan sesuatu hal dengan seperti biasanya lagi. Oh iya. Ya, jadi kita tidak harus selamanya dengan teknologi, termasuk sekarang kan kita tidak mungkin dengan anak-anak yang usia sekolah dasar gitu harus disuguhi dengan terus teknologi. Tapi setelah pandemi ini selesai, diusahakan untuk tidak selalu dengan tergantung oleh teknologi atau handphone. Iya. Di sisi lainnya, tapi di sisi lain teman-teman, walaupun teknologi menghadirkan sebuah kelebihan yang sangat bermanfaat, tapi tidak menutup kemungkinan Nah. untuk ada kekurangannya. Betul. Iya betul. Ya, Bahkan benar. sampai sekarang ini ya, melihat dari tingkatan SD, SMP, SMK itu
sangat tidak ada gairah sekali untuk belajar itu. Iya. Kalau misalkan belajar langsung. Eh, buat kali ini sebenarnya nih kan udah kuliah ya kayak. Iya. Kedepannya nih kalau nggak ada pandemi gimana sih? Boleh lah kita bahas Ya kuliah. kayak gitu. sebenarnya sama aja ya, kayak lebih ke langsung gitu ke lapangan. Soalnya kalau misalkan kita dilibatin dengan HP, Zoom atau yang lain, tetap aja kita gabut gitu. Kita pengen suasana yang baru gitu, pengen ke lingkungan lain intinya gitu. Iya, iya. Kalau untuk di kuliahan, kebetulan saya belum masuk Pracana ya, Oh, jadi belum oke. paham Iya, iya, gitu. benar-benar. Untuk saya lebih memahami ke Ambalan. Tapi kalau misalkan COVID ini udah nggak ada nih ya, alhamdulillah. Amin amin. Iya, tetap aja kesehatan kita harus jaga gitu. Jadi jangan sampai COVID nggak ada, kesehatan kita nggak jaga gitu, nggak terlalu dipeduliin gitu ke kesehatan gitu. Jadi teman-teman, intinya yang kita bahas tadi yang pertama, pramuka dimanapun itu berada, kita harus bisa tetap aktif dan memanfaatkan keuntungan yang ada seperti teknologi. Tetapi ingat, teknologi pun ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Harapannya, dan ketika sudah tidak ada pandemi lagi, bukan berarti kita tidak menjaga kesehatan kembali. Itu yang perlu digarisbawahi teman-teman. Makasih nih Kak Leni, ya makasih ya Kak. Buat Kak Riki di konten pertama berbeda belajar bersama lebih dalam. Berbeda itu bersama belajar lebih dalam. Makasih ya Kak. Sekian dan terima kasih. Oke, cukup sampai sini saja untuk episode 1. Say hello. Say dadah ya. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.